Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami terus syukur Tuhan pada pagi hari ini Kau telah menyertai setiap kami Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan. Engkau sungguh indah Tuhan di mata kami Tuhan. Biarlah kami terus untuk memuji nama kami Tuhan setiap hari, setiap waktu Yesus. Dan sebentar lagi pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah pada pagi hari Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam nama hanya di dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa hari ini Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat hari Minggu. Selamat bertemu dalam kemuliaan Tuhan. Bagi kami semua Tuhan, bagi apa orang yang kepada kita, datang kepada Tuhan. Yes. Sebelum kita mulai ibadah mendengarkan firman Tuhan, mari kita muliakan Tuhan sekali lagi. Mari kita katakan bahwa kita seperti saya merindu akan surga, karena setiap hari-hari kita Tuhan selalu bersama kita. Sebab kita rindu menghadapnya. Mari kita katakan
Sungguh baik Tuhan, pada pagi hari ini kami dapat kesehatan yang luar biasa Yesus. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami memanggil nama-Mu Yesus, segala kuasa, segala mujizat nyata dalam kehidupan kami Yesus. Karena kami mempunyai Tuhan yang dahsyat, kami mempunyai Tuhan yang luar biasa, yang tak pernah meninggalkan siapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami menyiapkan hati kami, melayani setiap kami Tuhan, sehingga firman-Mu yang kami dengar Tuhan boleh tetap menyatu kita, dan kita boleh melakukannya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami doa buat hamba yang menyampaikan Yesus pakai beliau lebih dan lebih lagi Tuhan dimanapun beliau berada. Kami percaya Tuhan, Kau berbicara lewat hamba-Mu. Ini doa kami Tuhan yang daripada yang jauh daripada sempurna. Kami beralasan hanya di dalam nama Yesus yang tidak berada jauh sempurna. Haleluya, amin. Shalom. Baiklah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang bersemayam dalam kerajaan sorga, Tuhan yang kami kenal dan kami sembah di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Sebentar kami akan bersama-sama lagi merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Bapa, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar, supaya melalui firman-Mu ini kami boleh memiliki satu kehidupan yang makin mempermuliakan Tuhan. Iman kami dikuatkan untuk menghadapi segala sesuatu yang ada di depan kami, dan Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih, sekali lagi berkati hamba-Mu yang menyampaikan, berkati kami semua yang mendengarkan dan belajar mempraktekkan dalam hidup kami sehari-hari. Ini doa kami yang kami mohon dan peralaskan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini mari kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema penggenapan nubuat. Nah, kita sudah ada di bulan November dan sebentar lagi kita akan bersama-sama memasuki bulan Desember, di mana setiap bulan Desember kita bersama-sama akan memperingati hari kelahiran Sang Juru Selamat ke dalam dunia ini. Dan apa yang terjadi kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu keberadaannya telah dinubuatkan, atau kelahirannya ke dalam dunia itu telah dinubuatkan ribuan bahkan ratusan tahun sebelumnya. Nah, itu sebabnya kita perlu belajar bersama-sama, di mana renungan kita pada saat ini bertema penggenapan nubuat. Nah, dan tema renungan yang berjudul penggenapan nubuat ini, nanti ayatnya kita akan baca bersama-sama dari surat 2 Petrus pasal 1 pada ayat yang ke-21. Nah, mari kita akan melihat sedikit wawasan ya tentang pentingnya kita belajar firman Tuhan dan pentingnya kita bersama-sama mengetahui bahwa setiap nubuat yang ditulis di dalam Alkitab itu pasti digenapi. Nah, itu penting sekali. Saudara sekalian, saya punya catatan bahwa apa yang terjadi dan akan terjadi ya, itu sedang menggenapi apa yang ditulis oleh kitab suci atau Alkitab kita. Jadi sekali lagi, yang terjadi dan akan terjadi bahkan sedang terjadi itu sedang menggenapi apa yang tertulis di dalam kitab suci. Nah, tentu saja hal ini tidak bisa dipaksakan kepada saudara untuk mempercayainya. Tapi saya ingin memberitahu, saudara percaya atau tidak percaya, semuanya akan terjadi. Nah, karena saya pastikan semuanya akan terjadi, maka saya menasihatkan
jangan tidak percaya tetapi percayalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengetahui bahwa apa yang ditulis di dalam Alkitab atau nubuat-nubuat yang ditulis di dalam Alkitab itu pasti terjadi dan pasti digenapi, maka ini akan membuat kita harusnya bangga terhadap kitab suci yang kita miliki, kemudian kita akan mempelajarinya, ya, karena kita semua tahu bahwa Alkitab adalah kebenaran. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Nah, di dalamnya kita tahu bahwa ada keajaiban-keajaiban. Jadi keberadaan Alkitab yang saya mengerti bagi saya secara pribadi ketika saya meneliti, ketika saya mempelajari adalah sebuah keajaiban. Saudara, betapa Alkitab itu adalah merupakan sebuah kitab keajaiban. Kenapa? Saya punya catatan yang saya baca dari beberapa artikel bahwa Alkitab itu ditulis dalam kurun waktu kurang lebih 1.500 tahun. Jadi Alkitab atau kitab suci kita itu tidak terjadi dalam sehari semalam. Ya, seperti sulapan bim salabim lalu jadi, karena Tuhan yang menulis, tidak. Ya, tapi keajaiban Alkitab diantaranya adalah bahwa Alkitab yang ada di tangan kita sekarang ini, kalau kita mempelajarinya, itu ditulis dalam kurun waktu kurang lebih 1.500 tahun. Dan saudara tahu penulisnya itu kurang lebih 40 penulis. Dan profesi para penulis itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Mereka tidak saling mengenal. Ada seorang raja, ada seorang nabi, ada seorang nelayan, bahkan ada seorang dokter, bahkan ada seorang petani. Namun yang heran, ya, Alkitab, sekali lagi saya ulangi, yang ditulis dalam kurun waktu kurang lebih 1.500 tahun. Penulisnya kurang lebih 40 orang. Dalam segala macam profesi yang ada raja, ada nabi, ada nelayan, ada dokter, ada petani. Yang luar biasa adalah isinya itu nyambung dalam satu tema. Sekali lagi, isi dari kitab suci kita, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, itu berkesinambungan atau berhubungan antara satu dengan yang lain dalam satu tema. Nah, saudara, dan itu semua membuktikan bahwa penulis Alkitab itu sendiri secara tidak langsung adalah Tuhan sendiri. Nah, bagaimana Tuhan bisa menuliskan kitab suci melalui kurang lebih 40 orang penulis ini? Mari kita membaca ayat yang ada di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-21 tadi, yang bunyinya sebagai berikut. Kalau berkenan saudara ingin membaca, mari kita baca bersama-sama. Sebab tidak pernah, 2, 3. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi inilah yang membuat saya berani menuliskan kalimat ini. Bahwa Alkitab itu ditulis oleh Tuhan sendiri. Bagaimana caranya Tuhan menulis Alkitab melalui 40 orang tadi? Ternyata dengan jelas surat Petrus ini mengatakan bahwa mereka yang menulis itu digerakkan. Jadi kalimat yang saya cetak dengan warna biru, ya, itu mengatakan mereka itu didorong, mereka itu digerakkan untuk menulis kitab suci. Bahkan ketika mereka bernubuat sekalipun,
ya, bernubuat berbicara atas nama Tuhan untuk sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan kenapa nubuat itu juga pasti digenapi? Karena yang menyuruh, yang mendorong, yang menggerakkan untuk mereka berbicara itu adalah Tuhan sendiri melalui kuasa yang disebut kuasa Roh Kudus. Dan kita semua tahu bahwa Roh Kudus adalah Tuhan sendiri. Ya, ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah Tuhan. Ketiganya adalah satu dan ketiganya adalah Tuhan. Jadi ketika Roh Kudus membisikkan sesuatu misalnya tentang penulisan kitab Kejadian, ya, jadi bagaimana alam semesta diciptakan itu sebenarnya nggak ada yang tahu. Bahkan Adam dan Hawa sekalipun nggak tahu, ya, karena Adam dan Hawa diciptakan setelah alam semesta ini diciptakan. Tapi bagaimana mereka bisa menuliskan dengan rinci yang diawali dengan dunia dulu asalnya gelap gulita, kemudian ada roh Tuhan yang melayang-layang di atas permukaan air. Begitu jelas, dan kemudian setelah Tuhan menciptakan alam semesta, ya, dan pada hari yang ke-6 dia menciptakan manusia. Ya, begitu jelas dan rinci. Padahal Musa, kok Musa, saudara ya? Yang lain belum ada. Ya, bahkan Adam juga belum ada, tapi bagaimana Musa bisa menuliskan begitu rinci? Sekali lagi, kalimat yang dicetak dengan warna biru, karena Roh Kuduslah yang mendorong mereka untuk menuliskan dan Tuhan mendiktekan di dalam, kalau zaman sekarang itu kira-kira Tuhan mendikte Musa. Ya. Jadi kalau diterjemahkan secara bebas kira-kira kalimat Tuhan kepada Musa itu, Musa coba kamu tulis, ya, kamu tulis saja. Nah, terus ditulis ya seperti itu pada mulanya dan seterusnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, karena Alkitab ini ditulis oleh Tuhan sendiri melalui Roh Kudus yang menggerakkan seseorang untuk menuliskannya, maka Alkitab kita menjadi kitab yang paling lengkap, saya katakan, kitab yang paling lengkap tentang semesta dan isinya, bahkan dari awal sampai akhir. Saudara, tidak ada kitab suci yang rasanya begitu lengkap seperti Alkitab kita. Ya, dicatat tentang bagaimana alam semesta diciptakan dan kemudian bagaimana tentang manusia yang diciptakan dibuat dari debu tanah. Dan kemudian diceritakan tentang bagaimana ketika manusia berbuat dosa hukuman Tuhan datang. Ya, diceritakan juga tentang bagaimana Tuhan yang sangat mengasihi umat manusia yang berdosa sehingga Tuhan sendiri rela turun dari sorga menjadi manusia demi supaya orang berdosa itu tidak masuk ke dalam neraka tapi mendapatkan keselamatan yang kita kenal dengan hidup kekal. Saudara, tidak ada kitab yang begitu lengkap seperti kitab yang kita miliki. Nah, itu sebabnya tadi saya katakan harusnya kita bangga, dan bukan hanya bangga tetapi kita mempelajarinya. Karena hanya Alkitab kitalah yang mencatat dari awal sampai akhir. Kalau Alkitab mencatat dari awal sampai akhir, berarti saudara yang dikasihi Tuhan, saya berani membuat satu kalimat bahwa apa yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi, semuanya sedang menggenapi apa yang ditulis di dalam Alkitab. Ini kalimat penting. Saya ulangi sekali lagi. Jadi karena ya Alkitab itu saya sebut tadi sebagai kitab yang paling lengkap, yang menceritakan tentang semesta dan isinya dari awal sampai akhir, maka saya berani mengatakan bahwa apa yang sudah
terjadi. Sedang terjadi sekarang ini. Bahkan yang akan terjadi nanti. Saudara percaya atau tidak percaya, semuanya sedang menggenapi apa yang tertulis di dalam Alkitab. Baiklah, kita akan bersama-sama terlebih dahulu menyegarkan ingatan kita bahwa semua yang ditulis di dalam Alkitab digenapi. Oke, kita akan belajar tentang nubuat yang sudah digenapi. Ya, ketika kita melihat bahwa semua nubuat di dalam Alkitab digenapi, maka harusnya membuat kita makin percaya kepada kitab suci kita, makin percaya kepada Tuhan, makin percaya tentang apa yang ditulis di dalamnya, sehingga iman kita boleh dikuatkan. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat yang ke-15, satu saat Musa berkata kepada bangsa Israel, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudaramu, sama seperti aku ini, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan. Dialah yang harus kamu dengarkan. Jadi kitab Keluaran ini ditulis kurang lebih 1500 tahun sebelum Yesus lahir. Saudara, tapi ya itulah, seperti tadi saya katakan, kurun waktu penulisan Alkitab itu dari penulis yang pertama sampai penulis yang terakhir, jadi penulis kitab Kejadian dan penulis kitab Wahyu, itu kurun waktunya kalau dihitung kurang lebih 1500 tahun. Nah, saudara, sudah dituliskan dalam kitab Ulangan ini, Musa sendiri yang mengatakan kepada bangsa Israel bahwa seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku ini, akan dibangkitkan oleh Tuhan. Dialah yang harus kamu dengarkan. Nah, jadi dari ayat ini kita bisa belajar bahwa ada kesamaan, ya, ada kesamaan antara Musa dan Tuhan Yesus. Ya kan? Tadi dikatakan seorang nabi seperti aku ini, kata Musa, akan dibangkitkan oleh Tuhanmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Jadi berarti antara dua tokoh ini, antara Musa dan Yesus itu memiliki kesamaan, keberadaannya itu dalam beberapa hal. Antara lain, coba kita pelajari bersama. Yang pertama, kurang lebih ada 4 ini ya, paling tidak ada 4 ini, kesamaan ini. Yang pertama, pada waktu Musa lahir yang berkuasa itu Firaun rajanya. Jadi gara-gara Musa lahir, Firaun itu ngamuk, lalu anak laki-laki berumur 2 tahun ke bawah itu diperintahkan untuk dibunuh. Itu yang terjadi pada Musa. Nah, ternyata ketika Yesus Kristus lahir, hal yang sama terjadi. Saat itu yang berkuasa rajanya bernama Herodes. Ya, waktu Yesus lahir, Herodes juga ngamuk. Sama. Karena dia ngamuk, anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah juga diperintahkan untuk dibunuh. Saudara sekalian, di seluruh dunia hanya ada 2 pribadi ini yang benar-benar sama peristiwanya, yaitu Musa dan Tuhan Yesus. Ketika lahir, penguasa yang ada sama-sama marah, sama-sama mengamuk, dan memerintahkan anak-anak yang enggak tahu apa-apa, bayi berumur 2 tahun ke bawah, balita berumur 2 tahun ke bawah, dibunuh. Mengerikan sekali. Itu kesamaan yang pertama. Nah, kesamaan yang kedua, di masa kanak-kanaknya, jadi Musa di masa kanak-kanaknya itu berada di luar
tanah tumpah darahnya sendiri. Harusnya dia di Kanaan, tapi karena ketakutan untuk dibunuh, maka bayi Musa ini ditaruh dalam sebuah keranjang yang dianyam, ya, kemudian dihanyutkan di Sungai Nil. Lalu ditemukan oleh putri Firaun dan dibawa ke istana. Jadi Musa tidak tinggal bersama dengan orang tuanya di Kanaan, tapi harus tinggal di Mesir. Nah, ternyata Yesus pun juga seperti itu. Ya. Bahwa di masa kanak-kanaknya Yesus harus berada di dalam pelarian di tanah Mesir, di luar dari tanah tumpah darahnya sendiri. Dan kita semua tahu tidak semua kanak-kanak mesti menyingkir ke Mesir. Tapi dua pribadi ini, Musa dan Yesus, sama-sama ketika masa kanak-kanak tidak tinggal di tempat kelahirannya sendiri. Itu kesamaan yang kedua. Oke, kesamaan yang ketiga, pribadi yang bernama Musa ini, kita kenal dalam kitab Keluaran itu begitu banyak mujizat yang terjadi. Ya, pribadi yang memiliki mujizat atau kuasa Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Jadi Musa sewaktu menjalankan karirnya sebagai nabi, sebagai utusan Tuhan, mendapat kuasa dari Tuhan, ya, dikenal yang dikenal sebutannya sebagai mujizat. Nah, ternyata begitu juga dengan Yesus Kristus. Ya, kita semua tahu Tuhan Yesus dalam kehadirannya sebagai firman yang hidup memiliki kuasa yang berupa mujizat, menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati. Nah, saudara, itu kesamaan yang ketiga. Sama-sama memiliki mujizat. Kesamaan yang terakhir, yang keempat, Musa diutus oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Firaun di negeri Mesir. Nah, kita semua tahu Tuhan Yesus pun adalah pembebas umat manusia dari perbudakan dosa. Sekali lagi, kalau Musa pekerjaannya atau yang dikerjakan adalah membawa umat Israel, umat pilihan Tuhan dari perbudakan Firaun di negeri Mesir ke satu tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, kita semua tahu Yesus pun keberadaannya atau kehadirannya di dalam dunia ini memiliki pekerjaan yang mirip yang dilakukan oleh Musa, yaitu membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Ya, kita semua tahu melalui kematiannya di atas kayu salib. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itu tadi ada 4 kesamaan yang terjadi antara Musa dan Tuhan Yesus, dan semuanya itu sudah digenapi. Baiklah, untuk supaya iman kita boleh makin dikuatkan, kita akan melihat lagi peristiwa tentang Tuhan Yesus yang sudah digenapi. Jadi di kitab Perjanjian Lama itu dinubuatkan, lalu digenapi dalam sebuah kitab yang kita kenal namanya kitab Perjanjian Baru. Nah, misalnya ini, ya, tentang datangnya seorang utusan. Jadi sebelum Tuhan Yesus itu melakukan karirnya, membebaskan umat manusia dari perbudakan dosa, kehadirannya ke dalam dunia ini didahului oleh utusan Tuhan. Dan utusan Tuhan ini kita semua tahu namanya Yohanes Pembaptis. Dan ini sudah dinubuatkan 400 tahun sebelum Yesus lahir dalam kitab Maleaki namanya, lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku.
Nah, ternyata ini digenapi dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-23. Ya, ketika Yohanes Pembaptis ditanya oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, ya, oleh orang-orang Yahudi, siapa kamu itu? Apakah kamu Mesias? Gitu. Dia jawab seperti ini, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Jadi dari sini kita juga tahu dapat pelajaran yang luar biasa bahwa Yesus yang datang ke dalam dunia itu adalah Tuhan. Dan yang diutus untuk mendahului kehadiran Tuhan di dalam dunia ini yaitu seorang nabi yang bernama Yohanes. Nah, saudara dan kita semua tahu itu sudah digenapi. Lalu dalam kitab Nabi Yesaya pasal 7 ayat 14, ya, ada firman Tuhan yang mengatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Apa pertandanya? Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel. Nah, ini pun kita semua tahu sudah digenapi. Injil Matius pasal 1 ayat 22 dan 23 mengatakan hal itu terjadi, perhatikan kalimat yang dicetak dengan warna merah, supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Nah, ayat 23 itu kutipan dari Yesaya tadi. Nah, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, sejak dalam kandungan, lahir, bahkan matinya, bahkan tadi kita melihat sebelum keberadaannya diketahui orang, utusannya sudah dinubuatkan dulu keberadaannya. Dan semuanya itu menggenapi yang tertulis. Semuanya itu menggenapi nubuat kitab suci. Sejak dalam kandungan, lahir, bahkan matinya, semua menggenapi yang tertulis dalam kitab nubuat. Nah, saudara sekalian, dan hal itu juga dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 44 ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Dia mengatakan kepada para murid, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Jadi seperti tadi saya singgung, dari mulai lahir sampai mati sampai kebangkitannya, semuanya menggenapi apa yang tertulis dalam kitab suci. Ya, jadi akhirnya saya berani membuat kalimat begini. Jika tentang Yesus semua digenapi, maka demikian juga tentang manusia dan semesta. Jadi saudara sekalian, mari kita ingat sekali lagi, perjalanan dunia ini, bahkan keberadaan kita sekarang ini, ya, itu sedang menggenapi apa yang sudah ditulis dalam kitab suci. Anda percaya atau tidak percaya? Perjalanan dunia ini sedang menggenapi apa yang tertulis. Nah, berulang kali saya berani mengatakan, Pak, bagaimana, kenapa Tuhan mengizinkan namanya virus corona ini melanda dunia? Dengan enteng saya jawab, sedang menggenapi apa yang tertulis dalam kitab suci. Loh, kok bisa? Ya, kemungkinannya selalu seperti itu. Karena kalau tidak ada peristiwa seperti ini, semua berjalan dengan lancar-lancar, baik-baik saja. Ya,
Bagaimana yang tertulis dalam kitab Wahyu, ada ayat yang mengatakan secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai juga mahal harganya. Bagaimana akan terjadi bahan makanan yang begitu mahal? Nah, kita tidak mau mengalami, kita tidak mau masuk ke sana. Tapi sekali lagi, itu pasti akan terjadi. Karena sudah ditulis, dan yang sudah ditulis pasti akan digenapi. Ya, jadi jika tentang Yesus semua digenapi, demikian juga tentang manusia dan semesta yang ditulis pasti akan digenapi. Semua orang membayangkan tentang kejayaan, keadaan ekonomi yang makin makin mudah gitu, enggak seperti dulu. Ya. Sehingga orang ada yang menonjolkan seseorang itu mengingat-ingat bahwa sepertinya zaman dulu lebih enak gitu. Lalu mengatakan enak zamanku toh gitu. Nah, Saudara, mungkin karena keberadaan dunia ini di hari-hari yang akan kita lewati, di masa-masa yang akan datang, pasti nggak akan lebih baik itu kalau kita belajar Alkitab loh ya. Walaupun semua orang menginginkan keadaan yang lebih baik. Nggak ada satu negara presiden yang baru, terus kemudian berbicara di depan rakyatnya, di zaman saya ini Anda akan mengalami banyak kesulitan, wah bisa dilempari batu. Ya. Seperti apapun keadaannya pasti menjanjikan satu keadaan yang makin baik, yang lebih baik, yang diperbaiki dan seterusnya. Tapi lihat fakta yang terjadi yang ditulis di dalam Alkitab di depan. Ada banyak kesulitan yang kita tidak mau, tetapi itu pasti akan terjadi karena sudah ditulis. Ya, karena sudah ditulis. Nah, salah satunya yang paling keren itu sampai dibuat nyanyian bahwa langit dan bumi yang kita tempati saat ini, bumi yang kita injak dan langit yang kita lihat setiap hari, Alkitab katakan suatu saat akan berlalu. Berlalu kemana? Lewat, berlalu itu lewat, lenyap. Ya, makanya ada pujian rohani dulu yang sering dikumandangkan dengan satu kalimat, langit dan bumi akan lenyap. Seperti itu. Itu dikumandangkan, diingatkan supaya apa? Supaya umat Tuhan harapan hidupnya tidak selalu semata-mata ada di dalam dunia ini. Nah, Saudara, langit dan bumi akan lenyap kata Tuhan Yesus, akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Jadi kalau Saudara tidak ingin lenyap bersama dengan langit dan bumi, nah hiduplah sesuai dengan perkataan Tuhan. Itu pesannya, kenapa? Kalau hidup kita sesuai dengan perkataan Tuhan ada dalam diri kita, maka kita enggak ikut lenyap bersama dengan langit dan bumi. Kan begitu logikanya. Oke. Lebih jelasnya ditegaskan lagi oleh 2 Petrus pasal 3 ayat 10, tetapi hari Tuhan itu akan tiba seperti pencuri. Perhatikan kalimat yang dicetak dengan warna merah. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya, perhatikan kalimat terakhir dicetak apa itu? Akan hilang, lenyap. Nah ini selaras dengan Matius 24 ayat 35. Berlalu, lewat, lenyap. Nah Saudara, mungkin Saudara bertanya, loh terus kita bagaimana? Nah tadi sudah saya katakan, ya hiduplah sesuai dengan firman itu supaya tidak ikut lenyap bersama dengan langit dan bumi. Itu kalimat yang ada di dalam pikiran saya. Tapi ternyata ketika saya teliti surat 2 Petrus pasal 3 ayat 10 ini, ternyata saya temukan begini. Alkitab ternyata tidak hanya memberitahu tentang langit dan bumi yang akan lenyap, tapi juga memberi solusi. Nah, apa solusinya? Perhatikan
Surat 1 Petrus pasal 3 tadi, ayat 11 dan 12 yang mengatakan begini. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kamu siapa itu? Kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Pada hari itu diulangi lagi, langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur di dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, perhatikan kalimatnya dicetak dengan warna biru. Kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak hal yang sudah kita pelajari, yang intinya sebagai berikut yang harus kita ingat. Mari kita terus hidup selaras dengan firman. Karena hanya Tuhan dan janjinya yang dapat dipercaya. Dunia di sekitar kita banyak mengecewakan kita. Dunia di sekitar kita banyak membuat kita menderita. Harapan-harapan diberikan tetapi semuanya kosong. Semuanya menipu dan sangat mengecewakan. Dan kita sudah diberitahu oleh firman Tuhan yang kita dengar bersama pada saat ini, bahwa memang kita nggak bisa berharap sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Kenapa? Karena semuanya akan dilenyapkan. Ya, mari kita terus hidup selaras dengan firman Tuhan, karena hanya Tuhan dan janjinya yang dapat dipercaya. Ketika kita hidup selaras dengan firman, kita hidup sesuai dengan kebenaran firman, percayalah pemeliharaan Tuhan nyata atas hidup kita. Sama seperti saya mengalami dipelihara dan diberkati oleh Tuhan, setiap saudara yang terus berharap, bersandar kepada Tuhan, hidup selaras dengan firman Tuhan, juga akan selalu mendapat pertolongannya. Amin. Tuhan memberkati kita semua melalui renungan ini, dan mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang bersemayam dalam kerajaan sorga, Tuhan yang kami kenal dan kami sembah di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengingatkan kepada kami bahwa setiap nubuat yang ditulis dalam kitab suci, dalam Alkitab, pasti digenapi. Ingatkan kami bahwa perjalanan hidup kami, perjalanan dunia ini bahkan, orang mau percaya atau tidak percaya, semuanya sedang menggenapi apa yang sudah Engkau tulis. Terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa, yang menceritakan tentang kejadian alam semesta yang begitu ajaib yang Engkau ciptakan. Tapi juga ingatkan kepada kami bahwa alam semesta yang begitu indah yang Engkau ciptakan, satu saat akan berlalu, akan Engkau lenyapkan. Tuhan, buat kami senantiasa hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Hidup sesuai dengan firman-Mu, merenungkan firman-Mu siang dan malam. Karena kami tahu ketika kami memiliki kehidupan yang seperti itu, pemeliharaan-Mu nyata atas hidup kami. Terima kasih, setiap kami yang mendengar firman Tuhan ini, kami percaya berkat Tuhan ada atas kami. Sesuai dengan janji Tuhan, ketika kami mengutamakan mencari Tuhan dengan kebenarannya, maka segala kebutuhan kami ditambahkan oleh Tuhan. Berikan kepada kami iman bahwa hal itu akan terjadi atas hidup kami. Terima kasih Bapa, kami yang sudah mendengar firman-Mu,
juga diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Kuduskan setiap persembahan yang akan kami berikan kepada Tuhan supaya berguna bagi hormat dan kemuliaan Tuhan, dan berikan kami iman keyakinan bahwa apa yang kami persembahkan kepada Tuhan akan diberkati dan dikembalikan oleh Tuhan dengan berkat berlipat ganda. Terima kasih saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, yang kekurangan, kami mohonkan pertolongan dan berkat Tuhan. Kami juga mohon berkat untuk seluruh bangsa Indonesia, pemerintahan kami mohonkan berkat Tuhan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para gubernur, bupati, camat, desa, lingkungan RT RW kami. Sejahtera mereka adalah sejahtera kami. Terima kasih, kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya damai sejahtera, sukacita sorgawi, berkat Tuhan baik jasmani maupun rohani, menyertai menjadi bagian kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Semua kita yang diberkati Tuhan, mari bersama katakan, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai di sini